Rihlatul ula ila Baghdad, rihlahnya pertama ke Baghdad. Kali pertama Imam Syafi'i ke Baghdad. Wa taqaddama anna itqana Syafi'i li amalihi wa adalatihi fi wilayatihi wa qada'ihi kanat min jihatin sababan li dhuhuri hussadihi alladhina ta'arradat masalihuhum ma'adlihi wa istiqamatihi mimma kana sababan fi mihnatihi wa khurujihi ba'du minal yamani. Wa taqaddam, dan telah lalu dibahas, anna bahwasanya itqana Syafi'i li amalihi, ketekunan Imam Syafi'i pada urusan kerjaannya, wa adalatihi, dan keadilan Imam Syafi'i fi wilayatihi, dalam kekuasaannya, wa qada'ihi, dan masalah qada'nya, hukum keputusan Imam Syafi'i, kanat, hal tersebut, min jihatin, dari satu sisi, sababan, menjadi sebab lidhuhuri hussadih, akan bermunculannya para pendengki Imam Syafi'i. Tuh ya. Jadi kenapa Imam Syafi'i didengki? Satu, li'itqanihi, karena ketekunannya. Tuh. Karena ketekunannya. Yang kedua karena apa? Karena keadilannya. Tuh. Jadi kalau ente jadi orang tekun, ya, jadi orang adil, udah jelas ada musuhnya, ada pendengkinya. Tuh. Alladzina ta'aradat, yang mana mereka saling berbenturan, masalihuhum, maslahat mereka, ma'adlihi wastiqamatihi, karena keadilan dan keistiqomahan Imam Syafi'i itu ya. Orang-orang masing-masing punya hajat, masing-masing punya kepengenan. Disogok Imam Syafi'i, gak disogok, menghukumi sesuai dengan ilmunya. Karena nggak bisa disogok, nah ini orang gedeg dah. Wah nih, sok-sokan nggak mau dibayar nih, tuh mulai muncul. Ya, tuh. Diusut siapa nih keluarganya, itu dicari-cari. Kalau sekarang udah dukun bertindak gitu. Mimma kana sababan, dan itu pun termasuk sebab fi mihnatihi, ujiannya Imam Syafi'i. Wa khurujihi, sebab keluarnya Imam Syafi'i, ba'du, setelah itu, minal yamani. Nah, Imam Syafi'i jadi keluar dari Yaman gara-gara banyak pendengki gitu ya. Yaqulul Imam Asy-Syafi'i, maka berkata Imam Syafi'i, ya, wa wulitu Najran, aku diberikan kekuasaan di kota Najran, diangkat jadi qadhi, jadi hakim, jadi waliul amr ya. Wa biha Banul Haris ibnu Abdul Madan, dan di situ di Najran ada anak-anaknya keturunan Haris bin Abdul Madan. Wa mawali min Sakif, dan juga para wali-wali yang berasal dari kota Sakif. Ya, nama kota ya, kota Sakif. Afwan. Ya, min Bani Sakif. Wa kanal wali, adapun wali ya, para qadhi, idza atahum, kalau mendatangi mereka nih orang-orang Banu Haris, orang-orang besar, nih qadhi ngapain? Sonauhu, harus hormatin, harus ngejilat ya. Tuh. Fa araduni, mereka pengen saya ala nahwi dzalik, untuk mengerjakan itu, pengen biar saya ngejilat juga sama mereka, tunduk, taat, ikutin aja dah kata bapak gitu ya, ABS, asal bapak senang gitu ya. Imam Syafi'i oga, falam yajidu ya indi, maka mereka nggak dapetin saya begitu gitu. Sama kayak menteri ya, kenapa ditendang dari dari kementerian ya, karena nggak mau ngikutin katanya ya, the Lord Lord nggak ngikutin kata Lord ini, kalau kata orang sekarang gitu, udah depak dia, nggak jadi menteri lagi. Waqad saral Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fihim bil adli ya, fawashau bihi lil khalifati fahamala ila Baghdad asimatid daulah al-Abbasiyah sanata 154 Hijriyah.
Waqad sara Imam Syafi'i, dan Imam Syafi'i sungguh beliau menjalankan tugasnya fihim pada mereka bil adli, dengan adil-adil, seadil-adilnya, sehingga mereka menghasut lil khalifah, kepada khalifah. Dia hasut tuh ya, biasa orang adil banyak pengdengkinya, dihasut tuh. Dibawalah fahamala ila Baghdad, dibawa Imam Syafi'i ke Baghdad ya, dalam kepemimpinan Abbasiyah pada tahun 184 Hijriah tuh. Berapa umur Imam Syafi'i? Berapa umur Imam Syafi'i? Pada tahun itu berapa umur Imam Syafi'i? Berapa umur Imam Syafi'i? Hah? 34 tahun tuh ya. Imam Syafi'i 34 tahun diusir ke Baghdad. Wa adkhala ala Harun Ar-Rasyid, Haruna Ar-Rasyidi, maka dibawalah Imam Syafi'i menghadap Harun Ar-Rasyid, alladzi arafa lisyafi'i qadrahu ya wa makanatahu fa'atlaqahu, yang mana ini Harun Ar-Rasyid mengetahui Imam Syafi'i akan kadarnya, akan kedudukannya, dan melepaskannya itu ya, karena tahu kedudukannya. Sebenarnya ini ada kisah ya, ada kisah yang pernah saya kisahkan ya. Imam Syafi'i diborgol dari Yaman ke Baghdad lantaran fitnah, sampai depan Amirul Mukminin Imam Syafi'i ya menunjukkan akan kecerdasan yang sudah kita bahas pada pertemuan yang sebelumnya, sampai dibebaskan Imam Syafi'i. Wa ajazahu, dan memberikan hadiah ya, dan memberikan hadiah khalifah kepada beliau bi khamsina alfan, 50.000 dinar, 50.000 dinar tuh, ya. Ini Masya Allah ya, kalau penguasa dulu gitu perhatian betul dengan ulama gitu ya. Yaqulu Syafi'i, maka berkata Imam Syafi'i tuh, ini lihat ya bagaimana Imam Syafi'i dikasih duit sama pemerintah, girang apa ya enggak, dibuat memperkaya diri apa enggak, dibuat belajar apa ya enggak. Lihat, fama wasaltu ilal bab, kata Imam Syafi'i, aneh belum nyampe pintu rumah, hatta farraqtul khamsina alfan, sampai saya bagikan 50.000-nya ala hijabi Amirul Mukminin, kepada para penjaga pintu Amirul Mukminin, wa bawabihi, dan jaga gerbangnya. Belum keluar pintu duit udah habis. Nih buat ente, nih buat ente, nih buat ente, nih buat ente, nih buat ente. Tuh, keluar pulang nggak bawa duit, belum sampai keluar pintu istana. Dibawa pulang duitnya? Kagak. Tuh waroknya Imam Syafi'i. Ya sih simpel aja. Jadi kita nggak kenal Imam Syafi'i karomahnya apa sih, terbang gitu, nggak, jalan di air. Hah? Nah, ini udah karomah ini. Bisa nolak duit ya 50 dinar itu ya. 50.000 lagi. Ya Allah ya. Katakan bisa mungkin dirham ya. Gede juga. 50.000 gede ya. Kita kadang-kadang gocengnya kita umpetin, goceng diinjak. Nunggu orang sepi. Summa akhadha Syafi'i, kemudian Imam Syafi'i mengambil. Yattasilu ya. Oh ya, Imam Syafi'i memulai, akhadha memulai. Yattasil melanjutkan, menyambungkan bil hayatil ilmiah, akan kehidupan keilmuannya itu. Yang tadi kan kerja tuh. Ya, ke Yaman kerja, ke Baghdad kerja, tapi ngaji gitu. Ini ngaji tadi kan, makanya di Yaman ada gurunya nggak? Ada, kagak kerja doang, nih kagak gitu ya. Udah kagak nyantren, udah keluar kerja ya kerja doang. Alasannya sibuk ya, nggak ada alasan tuh ya. Ini kalau kita mau sabar, sebenarnya Allah akan kasih rezeki kita yang enak. Kemarin Bang Asep cerita tuh ya, saat saya ditawarin kerja, saya lagi butuh kerja. Cuma kerjanya di diskotik. Anak saya mau nyantren butuh duit. Bagaimana Ustaz? Udah, tenang aja. Yang begitu jangan diambil. Ini ujian dari Allah, ngetes iman kita doang. Ya, ngetes iman. Ngambil apa enggak nih? Entar tenang aja, dikasih hadiah. Bener. Ditinggal tuh kerjaan diskotik, nggak lama dapat kerjaan di rumah Habib Umar Mulahela sini. Yang ngurus Habib Anis. Udah kerjanya nyantai saat kita bisa ngapain aja lah tuh. Mana gajinya nggak gede. Nah, tapi itu berkah, nggak gede, berkah di rumah Habib. Setiap hari khidmat sama Habib. Kerjanya
nyantai, rebaan doang nonton TV gitu kan gitu. Coba kalau diambil kerjaan yang diskotik, udah dosa, haram, melihatnya yang haram, capek, hati gelisah, buat anaknya antren lagi. Nah ini kan bahaya ya. Paham, ini pelajaran buat ente teman-teman semua. Ya. Makanya ada waktu tadi yang izin mau kerja, saya bilang ntar dulu santai aja, mau buru-buru kerja, ujung-ujungnya nggak istiqomah ngaji juga. Emang Allah nggak redo. Nggak percaya, terusin aja. Ini bukan nantangin, bukan ya. Karena Anda pernah bilang di awal mahya dulu, ciri Allah redo sama kerjaan kita. Satu, yang pertama, rezeki yang kita dapat halal, Allah redo. Yang kedua, tidak mengganggu ibadah. Yang ketiga, tidak mengganggu istiqomah wirid kita. Yang keempat, jadi semangat ngaji ibadah nggak tinggal. Nah itu tanda Allah redo sama kerjaan kita. Selain dari itu, Allah nggak redo. Walaupun Allah izinkan. Karena izin belum tentu. Orang zina Allah izinin nggak? Allah ridho nggak? Orang minum khamar Allah izin nggak? Allah ridho nggak? Sama orang kerja pun gitu. Allah izinkan tapi Allah nggak ridho. Cirinya makin jauh, makin jauh, makin jauh, makin jauh. Wallahu a'lam. Allah ya. Semoga Allah kasih hidayah ya. Teman-teman yang ngambil kerja ya cuman begitu makin jauh ya gitu. Nah Imam Syafi'i tasil bil hayatil ilmiah, nyambung lagi kehidupan ilmiahnya di Baghdad, di kota Baghdad. Ini dia berkahnya luar biasa ya. Ketika Imam Syafi'i terusir dari Yaman, justru keberkahannya muncul di kota Baghdad. Ya, semua ulama-ulama Baghdad ya belajar dengan Imam Asy-Syafi'i tuh. Jadi murid nih. Ya, jadi muridnya itu. Bahkan beliau pun mengambil ilmu dari ulama-ulama tuh ya. Wa kana dzalika awwalu akhdhihi lil ilmin an ulama Baghdad. Inilah awal mula Imam Syafi'i mengambil ilmu dari ulama Baghdad. Siapa gurunya? Yang pertama, yang paling besarnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu. Siapa ini? Ini muridnya Imam Abu Hanifah tuh ya. Sahibul Imam. Kalau dibilang sahib bukan sahabat ya, bukan ya. Yang namanya sahib itu murid ya gitu. Waqad aktsara Syafi'i minal akhdhi alaihi, Imam Syafi'i banyak mengambil ilmu dari dia. Wa talaqa jami'a musannafati, Imam Syafi'i ngambil talaki semua karangan beliau. Wa darasa madhhab Hanafiyah dirasatan wasi'atan. Imam Syafi'i belajar madhab Hanafi dengan pelajaran yang sangat-sangat luas tuh. Hatta sampai-sampai Imam Syafi'i belajar nih yagumu wa yunadiru talamidha Muhammad bin Hasan fi majlisi. Imam Syafi'i berani adu pendapat, adu argumen dengan muridnya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dalam majlisnya itu. Jadi kalau kata ulama dulu, nggak boleh orang menjadi guru, menjadi mursyid sampai dia bisa berdebat dengan ulama ya. Kalau belum bisa berdebat dengan ulama, kalau ngomong gelagapan, oh jangan dah gitu. Karena orang besar ini harus berani dengan orang besar. Ya, ini Imam Syafi'i semua diajak tuh ya. Itu Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu. Yang kedua Waqi' bin Jarrah. Ya. Sakautu ila Waqi'in. Nah ini gurunya. Aku mengadu kepada Syekh Waqi'. Oh, ternyata kita baru tahu Imam Waqi' tinggal di Baghdad tuh ya. Ibn Malih Abu Sufyan muhaddis al-Iraq fi asrih. Beliau adalah muhaddis, salah seorang ahli hadis yang ada di kota Baghdad di masanya tuh ya. Ini orang wara', orang abid, ahli ibadah, hafiz ya. Yang ketiga Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Abdul Wahhab bin Abdul Majid Ats-Tsaqafi ya. Yang keempat Abu Usamah Hammad ya, Ibnu Usamah Al-Kufi. Abu Usamah. Yang kelima Ismail bin Ali Al-Basri. Nah, itulah guru-guru daripada Imam Syafi'i. Jadi di mana pindah nyari guru? Di mana pindah nyari guru? Imam Syafi'i begitu. Ya. Artinya nggak boleh berhenti belajar. Ini pesan ya, kalau ente nanti udah lulus dari mari, di mana tempat nyari guru, di mana tempat belajar ngaji, jangan lupa tuh ya gitu. Kalau dulu nggak ada streaming, nah sekarang ada streaming ya gitu. Kalau zaman dulu kan mau nyambung sama guru yang lama nggak bisa. Kalau sekarang bisa nggak? Bisa.
dari Darul Mustafa pulang ke Indonesia, bisa nggak masih baca Allahu Akbar? Bisa, lewat apa? Streaming gitu ya. Intinya apa? Jangan pernah berhenti belajar gitu ya. Ini namanya Syekhut Tabarruk. Nah, namanya Syekh apa? Tabarruk. Jadi Imam Syafi'i itu apa namanya? Punya Syekhul Futuh. Ya. Di antara Syekhul Futuhnya Imam Syafi'i yaitu namanya Syekh Muslim bin Khalid Az-Zanji gitu ya. Muslim bin Khalid Az-Zanji itu ya. Beliaulah orang yang pertama kali mengenalkan Imam Syafi'i akan ilmu-ilmu ya. Ada kemudian marhalatul khamisah hayatuhu fi Makkahal Mukarramah. Kehidupan Imam Syafi'i di Makkah Al-Mukarramah ba'da rihlati, setelah beliau rihlah yang pertama ke Baghdad. Ya. Ghadara Syafi'i Baghdad ba'da wafati Syekhihi Muhammad ibn al-Hasani sanata tis'ah wa samanin hijriyah mutawajjihan ila Makkatil Mukarramah. Imam Syafi'i ghadara, pergi keluar ya dari Baghdad setelah wafat gurunya Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani itu ya. Jadi setelah gurunya wafat Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, beliau baru keluar tuh ya. Jadi kalau bahasa kata belum habis ilmu gurunya, belum mau jalan dah, habisin dulu gitu. Ya. Mutawajjihan, seraya berangkat ke mana? Ke Makkah Al-Mukarramah tuh ya. Imam Malik udah meninggal belum? Imam Malik udah meninggal belum? Nah, ketika beliau di Baghdad tadi, Imam Malik udah meninggal belum? Buka lagi. Tahun berapa Malik meninggal? Ayo, terus tahu itulah ya. Kapan lahirnya, kapan meninggalnya, tahun berapa lahirnya, kapan meninggal Imam Malik? 173. Berarti meninggal belum? Udah dong, 189 kok. Imam Syafi'i kagak nyari duit sebelum gurunya meninggal itu. Ngaji dulu, ngaji. Gurunya meninggal, aneh kudu nyari duit lagi, aneh harus pergi jauh. Itu ketemu nih Syekh Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, nggak berhenti ngaji sampai kapan? Habis gurunya meninggal. Tuh Masya Allah ya. Nah baru ke Mekah lagi, namanya pulang kampung, mudik ya. Fatakhadalahu halaqatan, kemudian Imam Malik mengambil halaqah litadris, nah untuk ngajar tuh Imam Syafi'i baru buka taklim. Berapa umurnya Imam Syafi'i? Berapa umur Imam Syafi'i? 39 tahun. 39 tahun. 189. 39 tahun baru ngajar gitu ya. Tadris ya gitu. Bifana Zamzam, di lapangan ya sumur Zamzam, qubalatal Ka'batil Musyarrafah, di hadapan Ka'bah yang dimuliakan, fi Masjidil Haram tuh ya. Baru ngajar umur 39, ngajar di mana? Di Masjidil Haram tuh ya. Yu'allimul fiqha, beliau ngajarin fikih, wa yuftin nasa, beliau berfatwa untuk orang-orang. Fayahduru majalisahu unasun, maka hadirlah majalisahu, di majlis-majlisnya, unasun, orang-orang ya. Ini kalimat jam'ul jama' ya. Nasun isim jama', manusia banyak. Kalau unas manusia berarti yang hadir banyak gak? Banyak yang Syafi'i. Min jami'i aqdaril alam, dari seluruh penjuru alam. Wa yatalaqqa ma ulama'i kibar khassatan fi mausimil haji. Nah, dan beliau Imam Syafi'i bertalaki tuh ya, bertalaki, nyari guru. Ma ulama'i kibar ya, bersama ulama-ulama kibar. Kapan? Khossah, khususnya di musim haji. Nah, kalau musim haji kan ulama semua ke Mekah. Nah, Imam Syafi'i nyari kesempatan untuk bisa belajar. Jadi ilmu yang nyamperin tuh ya. Makanya enak orang kalau tinggal di Mekah Madinah pasti ketemu siapa aja, dari mana aja ulama datang. Yang mana aja? Ya.
dari Yaman, dari Irak, atau dari Eropa, semua ulama datang ke situ. Ya makanya kalau mau banyak ijazah sanad tuh. Syekh Yasin Al-Fadani. Kenapa Syekh Yasin banyak ijazahnya? Karena apa? Karena di Mekah. Kenapa di Mekah? Orang semuanya ke Mekah. Itu nggak ada ulama yang nggak ke Mekah gitu. Apa dia ke ini kali Blok M Square tuh di atas. Wa makatha Syafi'i fi Makkah al-Mukarramah khilala hadhihi al-marhalati ma yuqaribu 6 sanawatin dhaharat fiha syakhsiyatuhu al-ijtihadiyah. Imam Syafi'i menetap fi Makkah al-Mukarramah, di Makkah al-Mukarramah. Khilala hadhihi al-marhalah, pada marhalah ini ya, ma yuqaribu 6 sanawat, mendekati 6 tahun masanya itu. 6 tahun di Mekah. Lama kan 6 tahun? Lama kan 6 tahun mau? Lama. 6 tahun lama ya, kalau boleh setahun aja lah. Lama 6 tahun. Dhaharat fiha syakhsiyatuh, maka nampaklah ya fiha, pada masa tersebut, syakhsiyatuhu, akan kepribadian Imam Syafi'i al-ijtihadiyah, dalam urusan ijtihadnya. Baru nongol tuh Imam Syafi'i. Oh, Imam Syafi'i seorang alim, ahli ijtihad tuh. 6 tahun dulu baru nongol gitu ya. 6 tahun. Kalau kita kan kagak mau nongol aja. Maunya viral. Nauzubillah. Haitsu adhara fiha fiqhan jadidan. Ya mazijan baina fiqhi al-Hijaz wa al-fiqh al. Nah ini. Di mana adhara Imam Syafi'i menunjukkan ya fiha, padanya fiqhan jadidan, fikih yang baru tuh. Habis belajar dengan Imam Malik fikih hadisnya. Terus belajar dengan Imam Muhammad bin Hasan fikih Hanafinya, logikanya. Nah, beliau memunculkan fikih yang baru, mazijan, gabungan antara fikih Hijaz dan fikih Irak tuh. Fikih Hijaz dan fikih Irak. Inilah kenapa mazhab Syafi'i banyak pengikutnya. Nah, karena beliau itu melebihi daripada Imam Malik dan Imam Hanafi. Itu. Waqad kana li halaqatil Imam Syafi'i rahimahullah taala fi Masjidil Haram, dan dahulu pada halaqah Imam Syafi'i di Masjidil Haram daurun kabir. Nah, merupakan periode yang sangat besar fintisyari dzikrihi, dalam menyebarkan ya nama-namanya, wa syuhratihi, dan kemasyhurannya fi sa'iril biladil islamiyah. Nah, dalam seluruh negeri-negeri Islam tuh. Jadi kalau bahasa gini, kenapa sih Imam Syafi'i viral? Nah, orang dulu nggak kenal Imam Syafi'i siapa, cuman beliau tahu Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i bilang begini gitu, orang tahu, namanya udah kemana-mana, cuman orangnya belum ada yang kenal. Kenapa? Kagak ada Facebook, ame Instagram gitu. Barusan ada orang minta saya ceramah di mana? Di Garut. Masya Allah, ceramah di Garut. Kasihan di Garut itu, Garut. Di Garut. Ya, kok tahu di Garut ada aneh? Kenapa? Instagram dong, Instagram. Tuh. Nah, jadi Imam Syafi'i kenapa bisa viral? Karena di Mekah orang mana? Orang Irak, orang Baghdad, orang ini pulang kata Imam Syafi'i. Siapa tuh Imam Syafi'i? Orang Mekah sono. Yang orang sono kata Imam Syafi'i. Siapa itu? Orang Mekah sono. Jadi orang bertahu. Suatu hari emaknya dengar. Qala Syafi'i, kata orang nih ke emaknya Imam Syafi'i. Hah? Siapa? Imam Syafi'i siapa itu? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Oh, itu anak gua itu. Oh, itu anak ibu katanya gitu. Takjub gitu, ibunya Karena apa? Orang ngomong anaknya itu viral kemana-mana Imam Syafi'i. Nah, ini masa viral Imam Syafi'i. Fa inna Makkah fi mausimil hajj, karena sungguh di Mekah pada musim haji, bimatsabatil mu'tamar al-'am lil muslimin, tempat kumpulnya seluruh orang muslim, yajtami'una fihi, yang mana mereka kumpul padanya, min jami' aqtaril alam, tuh di seluruh penjuru alam. Wa fihim al-khulafa, ada khalifah ke situ. Ya, wa fihim al-wulad, ada kodi-kodi hakim-hakim ke situ. Wa tujar, para pedagang, wa ghairuhum, selain mereka. Tuh, pantas Imam Syafi'i kenal. Kenapa itu di sono? Ya. Wa khilalu hadhil marhalah, dan di sela-sela marhalah tersebut ya, Imam Syafi'i ittasalah, menyambung bil imamain, hubungan dengan dua imam besar. Siapa itu imam besar? Pertama Ahmad bin Hanbal. Tuh.
Ahmad bin Hambal. Ya. Kenapa dikatakan menyambung hubungan bukan belajar? Karena Imam Syafi'i pun belajar dengan Imam Hambal, Imam Ibnu Hambal, Imam Ahmad bin Hambal. Imam Syafi'i, Imam Ahmad banyakkan hadisnya Imam Ahmad. Gitu. Ya. Yang kedua Ishaq bin Rohawai. Ya, Ishaq bin Rohawai. Ada yang baca Rohawai, ada yang baca Rohuyah. Ya, ada dua bacaan. Mau baca Rohawai boleh, mau baca Rohuyah boleh. Ya, mau baca Rohawai boleh, mau baca Rohuyah boleh. Wa akhadha anhu, dan keduanya pun belajar dengan Imam Syafi'i. Tuh. Ya. Jadi ini dua orang ulama besar nih, ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rohuyah. Kemudian marhalah yang keenam, rihlatus saniyah, rihlah yang kedua ke Baghdad. Nah, ya, ke Baghdad. Gitu. Ya, jadi ada istilah rihlah ya, rihlah jalan-jalan. Rihlah ya. Rihlah itu rihlah ilmiah biasanya gitu. Ada namanya tamasya, tamasya. Tamasya itu asal katanya masya. Oh, masya jalan, tamasya jalan-jalan gitu. Pada tahun 195, berapa umur Imam Syafi'i? 45 ya. Imam Syafi'i, dari Imam Syafi'i Makkah Al-Mukarramah. Imam Syafi'i keluar dari Mekah ya, ila Baghdad, menuju Baghdad. Ba'da aqama fi Makkah Mukarramah sita sanawat, setelah beliau tinggal di Mekah selama 6 tahun, menjadi mualliman, seorang guru, menjadi mufti. Kayak Imam Syafi'i jalan-jalan mulu ya. Makanya Imam Syafi'i punya qasidah Safir tajid aywadun amman tufarikuhu. Imam Syafi'i nyuruh pergi ente gitu. Safir musafir. Nah, kan beliau adalah ulama yang mengamalkan kalam, jadi beliau pergi benar. Kalau Imam Malik mah nggak ngomong, kenapa? Imam Malik mah diam aja di situ. Ilmu datang kepada beliau gitu. Imam Syafi'i enggak. Waqat balagha minal umur khamsan wa arba'ina sanatan, dan umurnya pada saat itu sudah mencapai usia 45 tahun. Wa qad istawa aliman lahu manhajuhu mutakamil wa madhhabuhul khas bih. Dan beliau sudah sempurna dalam manhaj keilmuannya ya, dan juga madhab yang khusus. Nah, jadi umur 45 Imam Syafi'i udah punya mazhab gitu ya. Makanya orang usia matang tuh usia 40. Ya, kalau belum 40 mah masih ke sono, ntar ke sini, ntar begono, ntar begini gitu. Nah, kalau udah mantep 40 tahun nih, kita ngaji istiqomah sampai 40 tahun, ke sononya insyaallah aman. Gitu. Ya, jadi kalau ada yang bilang, "Ustaz, markas manhajnya apa sih? Kemana sih?" Ya kemana aja, asal baik gitu. Ntar ada orang bilang begini, aneh-aneh amalin. Ntar orang bilang begini, aneh amalin. Ntar sampai 40 tahun baru ketahuan mantepnya di mana gitu. Ya. Waqad kana li Syafi'i, maka sungguh Imam Syafi'i fi hadir rihlah as-saniyah. Dalam rihlah yang kedua ini Imam Syafi'i atharun wadihun, memiliki pengaruh yang sangat jelas alal hayatil ilmiyah fi Baghdad, atas kehidupan ilmiahnya di kota Baghdad. Wa ahammu ma fa'alahu, yang paling penting apa yang beliau kerjakan fiha di dalamnya. Nah, di dalam kota Baghdad ini adalah tadwinuhu li kitabir risalah fil usuli wal hujjah fil fiqhi, yaitu beliau tadwin, menyusun kitab namanya risalah tuh, fil usul wal hujjah, dan hujjah dalam argumentasi dalam fikih itu. Waqat makatha fiha fi hadhil qadamah sanatain, beliau tinggal dalam masa ini selama 2 tahun. Waqtaro rahimahullah Baghdad duna ghairiha, beliau pilih kota Baghdad bukan kota yang lain min biladil muslimin, dari kota-kota muslim yang lain, linashri madhabihil qadim, untuk menyebarkan madhab beliau yang qadim, wa arradahu alal ummah, dan beliau ya paparkan, beliau presentasikan di depan umat tuh. Jadi kalau kita mau nyebarin madhab, pilih-pilih tempat ya. Ente mau ngajar, pilih tempat ya akhi. Ente mau ngasih emas sama orang yang gak ngerti, ya orang bilang emas apaan, dibuang sama dia ya. Ngerti? Ntar kalau ente ngajar ya, kalau memang ente pengen ngajarin ilmu yang ente punya, lihat-lihat tempat tuh. Beda sama dakwah. Kalau dakwah di mana tempat, kalau ngajar jangan.
Kita mau ngajar nahu nih, orang boro-boro kenal ICP huruf aja dia nggak kenal. Makanya bukan ngajar kita, dakwah kita ajarkan dulu nih alif ba ta sa. Udah kenal alif kita ajarin ke depan 5 tahun tuh udah bisa Quran, baru ajarin ilmu yang kita punya gitu. Tadrijan, jangan buru-buru. Mau pulang buat tatbiki, ke kampungnya ngajar tatbiki gitu. Belum tentu paham orang. Quran dulu nomor 1. Quran sudah bisa, udah efta ya. Iqra tuh efta tuh udah. Udah efta, udah ngerti, udah gini, baru naik tuh ke atas gitu ya. Nah, Imam Syafi'i nyari tempatnya, di mana tempat? Di Baghdad, bagus. Disebarin di situ. Lamma kana fiha min muqawimat wa muwassifat takhtassu biha duna ma siwaha. Tuh. Karena di sana terdapat muqawimat, penguat-penguat mazhab. Itu orang-orang cerdas. Wa muwasifat takhtassu yang menghususkan dengannya yang enggak ada tempat lain. Likauniha asimatul khilafah, karena ya Baghdad merupakan ya tempatnya khalifah. Wa mahallu wufudil umara, dan tempat datangnya para umara. Wa mahallanil ilmi, dan tempatnya ilmu. Tuh Baghdad. Sebelum dulu Eropa menjadi pusat peradaban, sekarang dulunya Islam itu Baghdad kota. Makanya ada Alfu Lailah wa Lailah ya, 1001 malam itu di Baghdad ceritanya. Apa tuh? Kisah apa? Aladin ya. Sebenarnya Aladin tuh namanya Alauddin namanya. Asalnya Alauddin gitu. Ketinggian agama. Yaqul Imam Ibrahim Al-Harbi, berkata Imam Ibrahim Al-Harbi, qadima Syafi'i Baghdad, Imam Syafi'i sampai di kota Baghdad, wa fil Jami' Al-Gharbi 20 halaqatan li ashabi ra'i. Di Jami' Al-Gharbi namanya nama masjidnya ya, disebut Jami' karena tempat orang sholat Jumat. Itu ada 20 halaqah, Masya Allah, 20 halaqah ilmu. Misal satu halaqah 20 orang, ada 20 halaqah ilmu tuh, untuk ashabi ra'i ya, orang-orang yang pakai apa logika. Falamma kana fil Jum'ah as-saniyah ya, ketika pada Jumat yang kedua, pekan yang kedua ya, ini bisa dibaca, kalau dibaca Jum'ah pekan, kalau dibaca Jumu'ah hari Jumat. Yang lebih tepat al-Jum'ah kusukun ya. Pada pekan yang kedua, lam yathbut, kagak ada yang ngaji di halaqah itu illa salas hilaq aw arba, kecuali tinggal 3 atau 4 halaqah. 20-nya hilang, tinggal berapa? 3 atau 4. Berarti berapa yang hilang? 17? 17 atau 16 halaqah. Kemana 16 halaqah ini? Ke Imam Syafi'i semua. Semuanya pindah guru ngaji Imam Syafi'i. Tuh, ya. Imam Syafi'i saking cerdasnya. Wa fi hadhil marhala takhruju bihi jama'atun minal fuqaha, dalam fase inilah keluar ya dari hasil didikan Imam Syafi'i jama'atun, sekelompok daripada ahli fikih. Walazamahu fi arba'ata walazamahum fiha arba'atun min kibari ashabi, dan yang bermulazamah yang terus ngaji dengan Imam Syafi'i di masa tersebut ada 4 ulama besar. Alladzina ya rawau anhu, yang mereka semua meriwayatkan madzhab Imam Syafi'i yang lama, wahum, dan mereka adalah pertama Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Thur Al-Kalbi, Hasan Az-Za'farani, dan Abu Ali Al-Karabisi. Itu ulama besar 4-4-nya. Itu kalau kita baca di dalam kitab Syiar Alamin Nubala, mereka adalah imamun kabir, imam yang sangat besar. Ini mah imamnya, ulama besarnya, yang recehannya banyak. Ya, ente bisa bayangin tuh pengajian 20 sisa 4. Habis jamaahnya ketarik Imam Asy-Syafi'i itu. Wallahu alam bissawab. Luar biasa Imam Syafi'i ya, makanya pantas Imam Syafi'i jadi mazhab terbesar yang ada di dunia. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa ya dihafalkan, al ilmu fis sudur laisa. Bagaimana cara ngafalinnya saat entar pulang selesai tulis lagi di buku, salin. Ya, salin, bikin status. Kalau enggak kita nulis lagi di laptop dan sebagainya, itu diulang ya. Karena hafalan kayak begini penting gitu ya.
Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu haqqil Fatihah. Suril Fatihah qaramatil Fatihah. Iftah lana abwabal khair waqtim lana bil khair waj'al wal hadirin min ahli khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana atarafna wa annana asrafna ala